وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Langkah yang pertama, mari kita panjatkan puja serta rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan begitu banyak kepada kita nikmatnya, sehingga kita tidak dapat menghitung nikmatnya. Terdapat dalam Al-Quran surah Al-Kahfi dijelaskan, seandainya lautan yang ada di bumi ini menjadi tintanya dan seluruh daun yang ada di muka bumi ini sebagai kertasnya, maka kita tidak akan dapat menghitung dan membuat perhitungannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman juga, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Salawat dan salam kepada ruh junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang mana syafaat beliaulah yang kita nantikan di padang mahsyar nanti, yaitu suatu teladan bagi kita semua yang menjadi contoh bagi kita semua. Dialah manusia yang paling sempurna, pejabat yang paling adil, akhlak yang paling mulia adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang patut kita contoh seorang tokoh yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dialah yang paling sempurna akhlaknya, sifatnya, dan seluruh yang patut kita contoh adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik akhlaknya terhadap Tuhannya, baik akhlaknya terhadap keluarganya, dan baik akhlaknya terhadap masyarakat di sekitarnya. Akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap Tuhan yang Maha Kuasa, terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sudah mengetahui dengan jelas bahwa seorang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah dijamin untuk masuk surga, untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun ia masih tetap beribadah dengan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bukankah kamu sudah dijamin Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk ke dalam surganya? Mengapa lagi kamu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai bengkak kakimu, wahai Rasulullah?" Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bukankah aku tidak boleh bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan, dengan pemberian nikmat yang Allah berikan kepadaku dan menjalankan seluruh apa yang diperintahkan Allah kepadaku?" Itulah sifat yang patut kita contoh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana menggunakan segala nikmat yang Allah berikan dengan sebaik-baiknya. Karena hal ini terdapat dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kamu tidak bersyukur, apabila kamu kufur, maka sesungguhnya adab Allah lah yang sangat pedih. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Kemudian akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap keluarganya begitu romantis, begitu indah, dan begitu indah dipandang dan indah didengar. Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengikut sertakan pekerjaan-pekerjaan istrinya, yaitu Aisyah. Ia membantu Aisyah dalam pekerjaan apapun, dan ia rela berbagi pekerjaan untuk mengerjakan hal dengan kebersamaan. Sungguh mulia akhlak Nabi Muhammad SAW. Kemudian akhlak Nabi SAW terhadap masyarakat di sekitarnya. Ketika Nabi SAW berdagang, ia menggunakan sifat yang sangat jujur. Dia menggunakan sifat yang sangat jujur kepada pelanggannya, sehingga semua orang sangat tertarik dengan apa yang dijualnya. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian sikap atau sifat yang dapat kita ambil dari Rasulullah SAW, salah satunya sifat kesabarannya. Bagaimana sifat kesabaran Rasulullah SAW ketika berdakwah? Banyak cobaan-cobaan yang datang dari kaum Quraisy, orang yang ingkar kepada Rasulullah, yang tidak ingin, yang tidak suka melihat Rasulullah. Berbagai cobaan ketika Nabi SAW berdakwah. Kesabaran yang pertama ketika Nabi SAW berdakwah, yang mana ketika beliau berdakwah di hadapan kaum muslimin semua, ada segolongan orang yang tidak suka, yaitu kaum kafir Quraisy. Ketika Nabi SAW berdakwah, Nabi dilempari dengan batu, Nabi melewat di hadapan mereka, Nabi juga diludahi. Itulah kesabaran Nabi SAW. Kemudian kesabaran Nabi SAW, masa kecilnya sudah ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Dia bisa hidup dengan mandiri, dia bisa hidup dengan tegas. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada perkataan baik dari penyampaian dan perilaku saya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan minta maaf kepada kaum muslimin wal muslimat yang dimanapun berada. Dan semoga kita mendapatkan naungannya, dekat dengan Rasulullah SAW di padang mahsyar nantinya. Sebelum saya mengakhiri salam saya ingin melanjutkan selawat saya. Wajib syukru alaina ma da'a lillahi da' marhaban ya marhaban ya nurul aini, marhaban jaddal husaini, marhaban marhaban. Anta badrun anta syamsun anta nurun fauqa nuri, anta iksil wa ghali, anta misbahu suduri. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.